warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Pajak. Di sini kami akan membahas mengenai utang pajak atau tunggakan pajak. Kami beranggotakan yang pertama Ahmad Burhanuddin dengan NIM 1022100002, Afifah Sarifatun Naja dengan NIM 1022100004, Ahmad Anwar Yakin dengan NIM 1022100008, Ahmad Khairuddin dengan NIM 1022100009, Aini Muslihah dengan NIM 1022100012, Ananda Nurrahma Puspadewi dengan NIM 1022100019, dan saya sendiri Clara Pratidina Ramawati dengan NIM 1022100035. Baik, selanjutnya kami dari kelompok 3 akan menyampaikan beberapa poin penting atau materi yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan penanggung pajak, penagihan pajak, dan biaya penagihan pajak. Yang kedua yaitu apa saja dasar dalam penagihan pajak. Yang ketiga yaitu bentuk tindakan apa saja dalam penagihan pajak. Yang keempat yaitu dengan surat apa saja penagihan pajak dapat dilakukan. Yang kelima yaitu kapan daluarsa penagihan pajak. Yang keenam yaitu kapan berakhirnya utang pajak. Yang ketujuh yaitu bagaimana sistem pemungutan pajak. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu contoh kasusnya. Pertama adalah pengertian penanggungan pajak, penagihan pajak, dan biaya penagihan pajak. Dapat kita ketahui, penanggungan pajak itu adalah suatu pihak pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu ada penagihan pajak. Bahwasanya penagihan pajak itu adalah suatu serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyendaraan, menjual barang yang telah disita. Lalu ada biaya penagihan pajak. Biaya penagihan pajak adalah suatu biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, dan pembatalan lelang, serta jasa nilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Selanjutnya, ada dasar penagihan pajak. Dasar dari penagihan pajak itu meliputi dari STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan yang peninjauan kembali yang menyebabkan suatu jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak, termasuk STPPBB, SKPKB, SKPKBT, dan STP, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Bahwasanya penagihan pajak pasif itu dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, surat keterangan pembetulan, surat keterangan keberatan, putusan banding yang menyebabkan suatu pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo itu akan diikuti suatu penagihan pajak secara aktif, yang mana dimulai dengan menerbitkan suatu surat teguran. Lalu penagihan pajak aktif. Nah, penagihan pajak aktif ini berperan sebagai dari kelanjutan penagihan pajak pasif, yang mana dalam upaya penagihan ini Fiskus lebih berperan aktif. Bahwasanya dalam arti tidak hanya mengirimkan suatu STP atau SKP saja, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan suatu penagihan ini bisa aktif dijadwalkan secara langsung selama 58 hari, yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan suatu penyitaan, dan pengumuman lelang.
Poin selanjutnya yaitu mengenai surat penagihan pajak, surat PPSP atau penagihan pajak dengan surat paksa. Berdasarkan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihan pajak. Penagihan pajak dapat dilakukan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, serta memberitahukannya dalam surat paksa. PPSP dilakukan apabila masih ada pajak terutang dalam STP, SKPKB, SKPKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan banding, putusan banding atau peninjauan kembali yang belum dibayar sampai tanggal jatuh tempo. Adapun tanggal jatuh tempo diatur dalam pasal 9 ayat 3 dan ayat 3A UU KUP, yaitu selama 1 bulan sejak tanggal surat diterbitkan. Namun, bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak daerah tertentu, jangka waktu pelunasan itu dapat diperpanjang paling lama 2 bulan. Yang selanjutnya adalah daluarsa penagihan. Terdapat 2 poin, yaitu poin pertama, terdapat pada pasal 22 KUP, penagihan telah melampaui waktu, yaitu selama 5 tahun terhitung sejak ketetapan pajak. Yang kedua adalah tertangguh. Memberitahukan surat paksa WP menyatakan pengakuan hutang SKPKB atau SKPBT dan yang diterbitkan karena tindak pidana perpajakan dan dilakukan penyidikan di tindak pidana perpajakan. Slide selanjutnya adalah berakhirnya hutang pajak, yaitu terdapat 3 poin. Poin pertama adalah pembayaran atau pelunasan, yang kedua adalah kompensasi, yang ketiga adalah penghapusan hutang. Poin pertama adalah pembayaran atau pelunasan. Pajak berakhir dengan pembayaran ke kas negara atau ke tempat lain seperti Menteri Keuangan dan bank-bank pemerintah. Yang kedua adalah kompensasi, berakhirnya hutang pajak dengan penghapusan utang pajak tersebut. Yang ketiga adalah penghapusan hutang. Penghapusan hutang ini terhadap kewajiban pajak karena wajib pajak telah mengalami, yang pertama adalah meninggal dunia, yang kedua tidak punya harta lagi, yang ketiga adalah hak untuk penagihan sudah daluarsa, yang keempat adalah sebab lain sesuai dengan penelitian. Baik, yang selanjutnya yakni sistem pemungutan pajak. Yang pertama, Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yakni yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutama asa pada fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua yaitu self-assessment system, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Ciri-cirinya yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Yang ketiga, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Dan selanjutnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan kembali mantan penjabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Diterangkan bahwa penetapan status tersangka terhadap Rafael setelah tim penyidik memeriksa sejumlah bukti terkait dengan penyidikan tersebut menemukan dugaan kuat upaya menyembunyikan aset yang diduga kuat ada kepemilikan aset-aset yang tersangka RAT yang ada tautan dengan dugaan TPPU. Di antaranya dengan menempatkan, melahirkan, membelanjakan sekaligus menyembunyikan hingga menyamarkan asal-usul harta miliknya yang diduga bersumber dari korupsi. Selanjutnya ada contoh kasus. KPK secara resmi menahan dan menetapkan Rafael Alun Trisambodo RAT sebagai tersangka pada tanggal 3 April 2023. Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi dan dari beberapa wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan pajak. Tersangka diduga memiliki beberapa perusahaan, salah satunya PT Arta Mega
Ekadana yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Penyidik KPK juga menemukan tersangka Rafael Alun diduga menerima aliran uang sebesar 90.000 dolar Amerika Serikat melalui PT AME tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari kelompok kami yaitu penanggung jawab pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak tersebut. Sedangkan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung-jawaban pajak melunasi utang, pajak dan penagihan dengan cara menegur atau memperingati dengan memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, serta melaksanakan penyitaan. Selain itu, biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat pajak, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman, lelang, dan lain sebagainya. Lalu di slide selanjutnya, mengenai selain itu, terdapat dasar-dasar penagihan pajak adalah yang pertama ada STP, lalu SKPKB, lalu SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan atau putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Tindakan-tindakan penagihan pajak ada dua, yaitu tindakan pajak aktif dan tindakan pajak pasif. Surat penagihan pajak yaitu PPSP, penagihan pajak dengan surat paksa. Berdasarkan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung-jawaban pajak melunasi utang pajak beserta biaya penagihan pajak. Daluarsa penagihan terdapat pada pasal 22 KUP dan tertanggung. Berakhirnya utang pajak disebabkan oleh pembayaran atau pelunasan, kompensasi, dan penghapusan hutang. Terdapat sistem pemungutan pajak, yaitu yang pertama adalah Official Assessment System dan Self-Assessment System. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Itu datangnya dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.